Masya Allah, pesona Vladimir Putin masih sangat memikat. Mama Rika panik karena lebih banyak dukungan ke Rusia sebenarnya. Wow, Presiden Rusia meskipun telah difitnah beribu fitnah oleh Barat namun masih memancarkan pesonanya. Bagaimana tidak, ternyata pandangan publik pada Putin masih sama. Masih terlihat kewibawaan, apalagi baru-baru ini Putin menegaskan jika dirinya dan militernya bahkan siap untuk perang sampai kiamat. Hal itu pun mengejutkan pihak NATO hingga Mama Rika. Sementara itu diam-diam Rusia juga dapat bantuan militer luar biasa dari negara sekutu seperti Cina dan Korea Utara. Hal itulah yang membuat Mama Rika terancam. Apalagi kondisi di Amerika Serikat sebenarnya secara umum tengah menghadapi banyak masalah secara internal. Di sisi lain, dukungan untuk Rusia telah tumbuh sejak serangan skala penuh ke Ukraina. Hal ini terungkap dalam sebuah laporan dari Economist Intelligence Unit yang dirilis awal Maret lalu. Dalam laporannya yang dikutip CNBC International, dukungan untuk Rusia meningkat berkat pesona diplomatik Putin terhadap negara yang sebelumnya netral atau tidak selaras secara geopolitik. EIU mencatat peningkatan signifikan sebanyak 35 negara condong mendukung Rusia, meningkat dari 29 negara tahun lalu. Hal ini dinilai dari penegakan sanksi negara, pola pemungutan suara PBB, tren politik dalam negeri, dan pernyataan resmi di samping hubungan ekonomi, politik, militer, serta sejarah. Cina tetap menjadi negara paling signifikan dalam kategori ini, tapi negara berkembang lainnya, terutama Afrika Selatan, Mali, dan Burkina Faso, juga masuk ke dalam kelompok ini yang menyumbang 33% dari populasi dunia, kata laporan EIU. Menambahkan bahwa tren ini menyoroti pengaruh Rusia yang berkembang di Afrika. Awal bulan ini Presiden Cina Xi Jinping bahkan telah bertemu dengan Presiden Rusia Vladimir Putin di Moskow. Dalam pertemuan ini, kedua pemimpin berjanji untuk memperdalam hubungan ekonomi. Sementara itu, Afrika Selatan menimbulkan kontroversi pada Februari dengan mengadakan latihan militer bersama dengan Rusia dan Cina pada peringatan invasi Ukraina. Menteri Luar Negeri Afrika Selatan, Naledi Pandor, mengindikasikan bahwa transfer senjata besar-besaran dari Barat ke Ukraina telah mengubah pandangan Pretoria. Ia juga memuji hubungan bilateral ekonomi yang berkembang negara itu dengan Moskow. EU mengatakan jumlah negara netral naik dari 32 menjadi 35. Sekarang mewakili hampir 31% dari populasi global. Beberapa negara yang sebelumnya berpihak pada Barat termasuk Kolombia, Turki, dan Qatar telah masuk ke dalam kategori ini karena pemerintah mereka berusaha untuk meraup keuntungan ekonomi dari keterlibatan kedua belah pihak, kata EU. Namun baik Rusia maupun Cina meningkatkan taruhan dalam merekrut negara yang non-blok dan netral. Masya Allah, pantas Rusia makin jaya. Ternyata Pak Putin makin perkuat hubungannya dengan negara-negara Islam ini. Dijauhi dan dimusuhi Barat akibat invasi tidak membuat takut bahkan gentar Rusia. Malah hal ini membuat Rusia makin kuat dan semakin menciptakan sekutu baru yang diwaspadai oleh Barat. Menurut Kementerian Luar Negeri Rusia, kini Rusia tengah merangkul dan membangun hubungan luar biasa dengan negara-negara Islam, sehingga beruang merah tidak ada rasa khawatir soal masa depan negaranya itu, bahkan makin menguatkan posisi Rusia. Di sisi lain, Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov mengatakan penguatan hubungan dengan negara-negara dunia Islam menjadi salah satu prioritas kebijakan luar negeri Rusia. Rusia sebagai kekuatan Eurasia terbesar, sebuah negara, sebuah peradaban, menjalin hubungan yang baik, adil, dan saling menghormati dengan semua negara dunia Islam, katanya dalam pertemuan kelompok visi strategis Rusia dunia Islam. Demikian dilaporkan kantor berita Rusia. Pengembangan hubungan tersebut adalah salah satu prioritas lanjutan kebijakan luar negeri Rusia, tegasnya. Lavrov menekankan Rusia bersama dengan aliansinya dari negara-negara muslim menekankan pada pembentukan tata dunia multipolar yang lebih adil dan demokratis yang didasarkan pada prinsip piagam perserikatan bangsa-bangsa. Lavrov juga menolak nilai-nilai ultra liberal yang sedang agresif dicari-cari oleh Barat kolektif. Menurut Lavrov, kebijakan luar negeri Rusia dengan negara
negara dunia Islam akan didasarkan pada prinsip keadilan, saling menghormati, dan kerjasama saling menguntungkan. Selain itu, Lavrov juga menyorot pengembangan hubungan dengan negara-negara dunia Islam adalah untuk kepentingan bersama dalam mencapai stabilitas dan perdamaian global. Meskipun tidak disebutkan secara khusus, Indonesia sebagai salah satu negara dengan penduduk mayoritas Muslim merupakan salah satu negara dengan hubungan yang baik dengan Rusia. Kedua negara memiliki hubungan diplomatik sejak tahun 1950-an, memiliki kerjasama di berbagai bidang seperti perdagangan, investasi, teknologi, dan pertahanan. Pada tahun 2019, volume perdagangan bilateral kedua negara mencapai 2,7 miliar, diharapkan dapat ditingkatkan di masa depan. Kerjasama pertahanan juga menjadi salah satu fokus hubungan bilateral antara Rusia dan Indonesia. Indonesia telah membeli senjata dan peralatan militer dari Rusia, termasuk jet tempur Su-35, helikopter Mi-17, dan kapal selam diesel elektrik. Inilah tanda Rusia akan kuasai dunia. Cina, Iran, hingga Arab Saudi bersatu dengan Pak Putin. Barat dan Amerika terancam punah. Meskipun tengah diembargo banyak negara Eropa, hal ini tidak membuat susah dan gelisah bagi Rusia. Malah musuh yang mulai keliengan melihat aksi beruang merah yang ternyata kini mendapat bantuan dan makin mempererat hubungan dengan Cina dan Iran di Arab. Hal ini merupakan terobosan paling gila yang terjadi, sehingga membuat Amerika Tengah waspada karena diketahui inflasi dan kondisi Amerika dan Eropa makin kritis, sehingga mengganggu sedikit saja ke Rusia bisa punah. Sementara itu, Rusia bersatu dengan Iran dan Cina di Arab di tengah tekanan Amerika Serikat dan Eropa. Ketiga negara makin erat bekerja sama dalam update terbaru. Moskow, Teheran, dan Beijing memulai latihan bersama Angkatan Laut di Laut Arab. Ini dilakukan sejak 15 Maret. Latihan bersama disebut Sabuk Keamanan Laut 2023 telah dimulai di sekitar pelabuhan Chabahar, Iran, kata Kementerian Pertahanan Rusia, dikutip AFP. Rusia akan diwakili oleh fregat Laksamana Gorskov dan sebuah kapal tanker berukuran sedang, tambah kementerian tersebut. Selama latihan Angkatan Laut, kapal akan melakukan manuver bersama. Kapal-kapal militer juga akan melakukan tembakan artileri di siang dan malam hari. Sebelumnya, Presiden Vladimir Putin telah berusaha untuk meningkatkan hubungan politik, ekonomi, dan militer dengan Cina dan Iran. Hubungan makin erat saat Kremlin dimusuhi Barat setelah mengirimkan pasukan ke Ukraina.